Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya Johan Effendi dengan NIM 200401070001 akan menyampaikan presentasi hasil review dari jurnal mengenai penerapan enkripsi dan dekripsi file menggunakan algoritma data encryption standar atau DIS. Paper atau jurnal ini membahas tentang penerapan algoritma kriptografi data encryption standar atau DIS untuk enkripsi dan dekripsi file menggunakan bahasa pemrograman Java. Adapun yang melatar belakangi penulisan atau pembuatan jurnal ini yaitu kebutuhan akan keamanan informasi di era internet, di mana informasi yang berharga perlu dilindungi dari pihak yang tidak berwenang. Jangan sampai informasi-informasi yang berharga, informasi-informasi yang penting itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam jurnal ini secara umum yaitu tentang keamanan informasi menjadi isu penting di era internet. Namun secara khususnya yaitu bagaimana mengimplementasikan algoritma DIS untuk enkripsi atau dekripsi file dan teks menggunakan Java. Adapun tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk membuat aplikasi kriptografi berbasis algoritma DIS menggunakan Java untuk mengamankan informasi berupa file dan teks. State of the art yang paper ini yaitu membahas beberapa penelitian terkait implementasi DIS sebelumnya, seperti implementasi DIS pada berkas digital, kriptografi DIS untuk image pada telepon seluler, simulasi keamanan informasi menggunakan DIS, penggunaan DIS dan triple DIS untuk melindungi data rahasia. Adapun keunggulan metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu implementasinya menggunakan Java yang bersifat multi-platform, sehingga aplikasi dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Karena program Java ini ya seperti yang kita ketahui adalah program yang sudah sangat familiar di era komputer saat ini. Nah, implementasi daripada jurnal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu merancang antarmuka aplikasi. Mendesain tampilan dan pengalaman pengguna dari aplikasi, termasuk layout, navigasi, dan integrasi agar mudah digunakan dan menarik secara visual. Implementasi yang kedua, mengkonversi algoritma DIS ke dalam kode Java. Menerjemahkan algoritma data encryption standard atau DIS ke dalam bahasa pemrograman Java, memastikan implementasinya sesuai dengan aplikasi enkripsi DIS. Yang ketiga, membuat fungsi enkripsi dan dekripsi untuk teks dan file. Mengembangkan fungsi yang dapat mengekripsi dan mendekripsi teks serta file, memastikan data aman selama proses transmisi atau penyimpanan. Yang keempat, mengintegrasikan dengan antarmuka pengguna atau user interface. Menggabungkan fungsi-fungsi teknis dengan antarmuka pengguna sehingga pengguna dapat dengan mudah menggunakan fitur enkripsi dan dekripsi melalui aplikasi. Adapun hasil daripada implementasinya yaitu aplikasi berhasil melakukan enkripsi dan dekripsi teks serta file. Hasil enkripsi berupa karakter acak yang tidak dapat dibaca.
Sehingga dengan menggunakan metode ini sangat sangat cocok untuk menenkripsi teks ataupun file. Dan analisisnya yaitu waktu enkripsi dan dekripsi relatif sama untuk file dan teks sederhana. Aplikasi berhasil mengamankan data dengan mengubahnya menjadi teks terenkripsi. Kesimpulannya, yang pertama, aplikasinya berhasil mengimplementasikan DES untuk enkripsi atau dekripsi file dan teks. Yang kedua, proses enkripsi atau dekripsi file dan teks memiliki mekanisme yang sama. Dan mengenai waktu proses relatif sama untuk file atau teks yang sederhana. Adapun ide pengembangan setidaknya ada empat ini. Yang pertama yaitu menggunakan algoritma kriptografi lain seperti AES atau RSA. Yang kedua, penambahan fitur kompresi untuk mengoptimalkan ukuran file terenkripsi agar file-file yang terenkripsi itu tidak terlalu besar ukuran filenya, sehingga lebih menghemat penyimpanan. Kemudian ide pengembangan yang ketiga, integrasi dengan sistem cloud storage untuk penyimpanan file terenkripsi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya cloud storage ini sangat penting. Selain aman dari serangan virus, ya kemudian kita juga dapat mengaksesnya dari berbagai komputer lain. Kemudian pengembangan versi mobile untuk enkripsi atau dekripsi file di perangkat smartphone. Nah, ini juga sangat kita butuhkan karena tidak bisa kita pungkiri di dunia digital, di dunia yang saat ini, ya manusia hampir tidak bisa lepas daripada perangkat smartphone. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.